Halo semua, perkenalkan nama saya Tirta Fatmainanici. Saya mahasiswa dari kampus Politeknik Negeri Kupang, jurusan Pariwisata, Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dasar-dasar akuntansi, yaitu modal dan laba ditahan. Yang pertama, pengertian modal. Modal adalah sumber daya atau kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang saham suatu usaha untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis. Dalam akuntansi, modal dikenal juga dengan istilah ekuitas, yaitu selisih antara total aset dengan total kewajiban perusahaan. Modal dapat berasal dari setoran awal pemilik, penambahan modal di tengah operasional usaha, laba usaha yang ditahan, maupun hasil penjualan saham kepada pihak lain. Yang kedua, ada bentuk-bentuk modal. Pertama adalah modal awal, yaitu setoran pertama kali dari pemilik usaha saat mendirikan perusahaan. Kedua, terdapat tambahan modal, yaitu setoran tambahan yang diberikan pemilik di tengah perjalanan usaha untuk keperluan ekspansi atau penguatan keuangan. Ketiga adalah laba ditahan, yaitu keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan namun tidak dibagikan kepada pemilik, melainkan disimpan untuk pengembangan usaha. Keempat adalah modal saham, yaitu modal yang berasal dari penjualan saham perusahaan kepada investor atau masyarakat yang biasanya terjadi pada perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas atau PT. Ketiga ada modal saham. Modal saham adalah salah satu bentuk sumber dana yang sangat penting bagi perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas. Modal saham berasal dari penjualan saham, yaitu surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan seorang atau pihak tertentu atas sebagian dari perusahaan. Saham dijual kepada masyarakat atau investor sebagai bentuk penawaran kepemilikan atas perusahaan tersebut. Dengan membeli saham, seseorang otomatis menjadi pemilik sebagian perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Dalam konteks pariwisata, modal saham memungkinkan sebuah hotel, restoran, atau travel agency untuk berkembang lebih cepat. Misalnya dengan membuka cabang di destinasi wisata lain atau meningkatkan kualitas layanan. Modal saham biasanya memiliki harga nominal per lembar. Namun dalam praktiknya, saham bisa dijual di atas harga nominal. Selisih lebih antara harga jual dan harga nominal disebut agio saham, yang juga tercatat sebagai bagian dari ekuitas perusahaan. Sebaliknya, selisih kurang antara harga jual dan harga nominal disebut sebagai disagio saham. Berikut adalah contoh soal. Misalnya, jika sebuah saham memiliki harga nominal 1.000 per lembar, dan dijual seharga 1.500 per lembar, maka 500 per lembar merupakan agio saham atau keuntungan dari saham tersebut. Contohnya, PT Wisata Bahari menerbitkan 1.000 lembar saham dengan harga nominal 1.000 per lembar. Seluruhnya dibayar tunai, maka kasnya sama dengan 1 juta, modal saham sama dengan 1 juta. Jika saham dijual dengan harga di atas nominal, misalnya 1.500 per lembar, maka selisihnya dicatat sebagai agio atau keuntungan saham. Kas sama dengan 1.500.000, modal saham sama dengan 1 juta, dan agio saham atau keuntungannya sama dengan 500.000. Yang keempat ada laba ditahan. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham, melainkan ditahan untuk digunakan kembali dalam operasional atau pengembangan usaha. Laba ditahan seringkali menjadi sumber pembiayaan internal yang penting, karena memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan usaha tanpa harus mencari pinjaman eksternal. Bagi usaha pariwisata, laba ditahan dapat digunakan untuk merenovasi hotel, membeli kendaraan wisata, memperluas kantor, atau menambah fasilitas pendukung layanan wisata.
Yang kelima, pentingnya laba ditahan dan modal saham dalam usaha pariwisata. Laba ditahan dan modal saham merupakan dua sumber modal yang krusial bagi kelangsungan dan pertumbuhan usaha pariwisata. Dengan adanya laba ditahan, perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan, melakukan investasi berkelanjutan, dan mempersiapkan cadangan dana untuk kebutuhan tak terduga. Di sisi lain, modal saham memungkinkan perusahaan mendapatkan tambahan dan dana skala besar tanpa harus meminjam ke bank, sehingga dapat memperkuat struktur modal dan meningkatkan kepercayaan investor atau mitra bisnis. Laporan perubahan modal menggambarkan pergerakan modal dalam suatu periode akuntansi. Komponen utamanya meliputi modal awal, tambahan modal, laba ditahan, modal saham yang diterbitkan, dan pengambilan pribadi atau privé jika ada. Dalam usaha pariwisata, laporan ini sangat penting untuk menunjukkan bagaimana kekuatan modal perusahaan berubah, baik dari hasil operasional, setoran modal, tambahan, penjualan saham maupun penggunaan laba ditahan. Berikut adalah salah satu contohnya.